Salam Rahayu sahabat-sahabat dari Homestay. Saya Bayi Sumarlono dan saya ada teman saya, tamu saya kali ini adalah Mas Redian. Tapi nama aslinya biar Mas Redian sendiri ya yang memperkenalkan diri. Baik Mas Redian, apa kabar? Baik sekali Mas Bayi Sumarlono. Terima kasih udah hadir di sini. Mas Redian boleh silakan memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Ya, para sahabat Homestay dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Imade Christian Weranata Rediana, biasa dipanggil Redian, dan hari ini saya bertempat tinggal di daerah Jalan Kitogati, Sleman. Saya kira memang agak berdekatan ke sini, bisa melewati desa-desa, dan hari ini saya sedang belajar studi magister di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM. Hebat. Dan Mas Redian itu uniknya adalah campuran ya. Betul. Jogja dan Bali. Oke Mas Redian, kenapa dulu memilih Jawa sebagai interestnya untuk sekolah, untuk kuliah gitu? Oke, memang ini sebenarnya perjalanan panjang Mas Bayi. Kenapa kok saya langsung memutuskan untuk selalu berkecimpung tentang kebudayaan Jawa ya? Padahal saya dalam notabene seperti yang sudah disampaikan Mas Bayi tadi, saya bukan keturunan asli orang Jawa, tapi saya keturunan orang Buleleng dari Bali Utara, dan juga dari ibu saya dari kota Yogyakarta di daerah Jetis Pasiraman. Dan keluarga saya ini tidak ada sama sekali persentuhan secara intens mengenai kebudayaan Jawa, bahkan menjadi seorang penutur bahasa Jawa yang fasih pun tidak. Dan bapak memang bisa bahasa Jawa tapi hanya sekadar komunikasi saja. Nah, lalu saya memutuskan untuk berkecimpung di kebudayaan Jawa itu karena satu pengalaman, yaitu perasaan malu. Karena saya pernah lahir di Yogyakarta, lalu saya merantau di Samarinda selama saya umur 8 bulan sampai lulus TK. Nah, sesampainya di Jogja ini saya mengalami suatu shock culture gitu ya. Saya sebagai seorang penutur yang sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa, tidak tahu paradigmanya seperti apa, dan ini berakibat saya selalu seakan-akan tersesat ya. Saya bingung untuk tinggal di Yogyakarta itu seperti apa sih. Setiap kali ada pelajaran bahasa Jawa terus nilai saya selalu 0 gitu. Gitu. Jadi itu menurut saya sangat pelajaran bahasa Jawa itu kayak nulis Jawa kuno gitu. Oh, macam-macam. Jadi bahasa Jawa kalau untuk kegiatan di SD itu seperti itu. Jadi ada semacam ya kayak vocabulary ya, kayak apa bahasa Jawanya sepeda, bahasa Jawanya. Padahal hal-hal kecil seperti itu saya tidak tahu sama sekali, dan hampir setiap pelajaran nilai saya selalu 0 gitu. Nah, lalu saya merasa terhenyak, kayaknya saya harus mempelajari sesuatu nih tentang Jawa. Terus yang menyelamatkan saya itu almarhum kakek saya. Dari ibu, betul. Dan ini mencoba saya untuk mengajak pelan-pelan untuk melihat bagaimana pergelaran wayang, dan saya diberi buku Pepak Basa Jawa, kayak semacam buku paketnya bahasa Jawa gitu. Ada dua hal yang membuat saya membuka cakrawala saya tentang Jawa. Itu ada dua, ada aksara Jawa dan juga pewayang. Nah, dari pewayangan itu akhirnya saya dipertemukan dengan kebudayaan Jawa yang sangat kompleks. Jadi kita tahu sastra, tahu bahasa, dan akhirnya saya juga berkecimpung di bidang tari, dan sebenarnya sudah saya lakukan sejak TK. Dan akhirnya saya melihat tari Jawa itu sangat beautiful, dan itu yang membuat saya selalu tergelut. Dan akhirnya mempelajari sastranya, bahkan sampai saya lakoni di S1, dan saya melanjutkan ke konteks pertunjukannya di S2. Anyway, teman-teman, Mas Redian juga akan tampil dalam tarian kita, tarian Bedayan yang kita sebut Ashta di Kepalaka, di mana itu karya saya ceritanya, tapi sebenarnya dibantu sama Mas Redian dan Pak Lantip, guru tari saya, guru tari kita lah ya, gitu ya. Dan yang kenapa juga saya tertarik dengan Mas Redian ini, usia berapa sekarang? Usia 24 tahun. 24 tahun. Jadi zilenial ya masih, tapi beliau sudah pakem di kebudayaan Jawa. Kalau buat saya sih narasumber saya di sini. Kalau di sini kebalik, saya yang
kecil, yang muda, dia yang lebih tua dia dalam dalam cerita ini. Kedepannya itu Mas Redian mau jadi menteri atau apa? mau kerja di eh, Menteri Kebudayaan atau di Departemen Kebudayaan atau apa? Iya. Oke. Pasti saja saya selalu fokus kepada satu hal karena saya memang sangat concern di sektor kebudayaan. Iya. Dan terutama kalau kita berbicara tentang apa pengejawantahannya, sebenarnya banyak sekali opsi dan saya mencoba untuk lebih mengerucutkan lagi. Ingin sekali saya menjadi seorang tenaga pengajar di bidang kebudayaan karena menurut saya seorang tenaga pendidik muda tapi concern di bidang kebudayaan dalam arti yang sangat konvensional ini memang sangat sangat menipis ya. Bahkan sudah bisa dibilang tinggal hitungan jari dan tinggal pensiun, mereka menikmati masa tua. Nah, tapi di sisi lain saya juga ingin keluar dari zona tersebut. Jadi saya ingin sekali, ini saya agak spoiler sedikit ya. Jadi sebenarnya saya ingin sekali bisa berkecimpung di sektor kebudayaan tapi justru di luar negeri. Jadi semisal misal berkecimpung di KBRI tapi yang di bidang bagian kebudayaan, atas kebudayaan ya. Betul, dan saya sangat sangat tertarik semisal bisa ke Belanda atau ke Inggris yang dalam notabene mereka punya sejarah sama punya sejarah dengan Jawa terutama. Betul, ya. Dan saya kira Bismillah. Om Awigna Mas itu bisa tercapai ke hal amin. Sama. Sebenarnya interest Mas Redian selain di budaya Jawa apa? Selain itu? Masalah interest ya. Jadi memang karena saya selama ini mungkin setia sekali ya. Tapi saya tidak memungkiri saya juga sangat mencintai budaya leluhur saya di budaya Bali. Ya. Dan menurut saya terutama di daerah leluhur saya di Buleleng ini karena di situ ada tempat pelabuhan besar dan kebudayaan Jawa justru masuk di sana. Dari sana ya. Iya, makanya daerah di Buleleng itu ada wayang Buleleng dalam notabene kok ada cerita yang di Buleleng justru ada di Yogyakarta. Oh gitu. Begitu juga dengan konsep bentuk-bentuk tradisi mereka, ada sesajen dan sebagainya itu sangat mirip dengan Jawa. Jadi sebenarnya mempelajari budaya saya di Buleleng dan di Jawa itu ada suatu kemiripan, ada benang merahnya. Dan kalau tadi Mas Bayu menanyakan interest lain, saya sangat suka di bidang selain tari itu ada sastra ya. Dengan cara saya mencoba untuk menulis karena menurut saya dengan menulis saya bisa juga sedikit promosi diri bagaimana sudut pandang sebenarnya saya seorang outsider di kebudayaan Jawa tetapi bisa mengejawantahkan dalam bentuk sastra ya. Saya kira ini menjadi trademark ya. Pendapat atau perasaan Mas Redian ikut dalam budayaan ini. Oke. Ini memang saya boleh mengakui ini menjadi suatu kehormatan untuk saya sendiri ya. Oh, saya yang saya yang lebih merasa terhormat. Okay, karena dalam notabene saya yang mungkin bisa dibilang seorang yang belum begitu ahli dalam bidang seni, tari dan budaya, konsep ini sangat diterimakan oleh Pak Bai Sumarlono dan tentu saja beliau seorang yang sangat bisa dibilang sudah sangat famous di bidang seni fashion dan juga di berbagai lini masa kebudayaan dan kawan-kawan. Ini saya sangat merasa bangga bahwa konsep Astadikpalaka yang sebenarnya hanya sebuah wacana akhirnya bisa terrealisasikan dengan baik dan berproses di homestay ini ada dalam waktu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan betul. Saya ingat sekali kita duduk bersama di sini di bulan Maret. Mas Bai mengutarakan wacana Bedayan Astadikpalaka ini juga tidak menutup kemungkinan ada suatu korelasi dengan kehidupan Mas Bai ya, secara personality dan juga kebudayaan yang membangun Mas Bai di hari ini. Dan saya sangat berbahagia bisa berproses dengan Mas Bai yang biayanya sangat andap asor dan juga andap asor itu apa? Andap asor it means rendah hati. Oh iya. Yang selalu selalu humble dan istilahnya saya jadi malu. Dan istilahnya juga sangat membuka kesempatan bagi para insan seniman muda untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Baiklah teman-teman sahabat Homestay, tadi bincang-bincang saya dengan Mas Redian yang oke banget. Nanti juga lihat kalau Mas Redian nari juga udah
Udah berapa lama ya nari Jawa ya? Wah, sudah lama sekali. Lama sekali ya. Sejak Ya SD. udah kelihatan bagus sekali gerakannya. Jangan dibandingkan saya. Makasih Mas Ya, Redian. sami-sami Mas Bai. Salam Rahayu sahabat Homestay. Kali ini tetap dalam tema Bedayan Asta Dikpalaka yang kita akan perkenalkan ke umum nanti, yaitu karya saya dibantu oleh Mas Redian dan guru tari saya sendiri, Pak Lantip. Kali ini saya perkenalkan di sini adik saya. Nah, panggilannya Momo. Oke, Momo, apa kabar? Baik, Terima kasih udah mau diwawancara. Oke, Momo, perkenalkan diri deh, namanya siapa? perkenalkan nama saya Mohan Kalandara. Saya dipanggil Momo dan umur saya sekarang 16 tahun dan saya sedang studi di SMA Kolese De Brito. Momo ini baru 16 tahun. Terus kamu udah nari Jawa udah berapa lama, Mo ya? Sejak kelas 4 SD itu Sejak kelas- berarti umur berapa ya? 8 tahun kali ya? Enggak, Deng. Tapi udah cukup Sudah cukup lama. lama ya, Ya. dan cukup muda start dalam belajar tari Jawa. Ya. Ya, Momo tahun lalu juga Momo sebenarnya udah partisipasi dalam acara kami, tapi dalam waktu 1 tahun, ini tepat 1 tahun nih ya, Mo. Iya. Dulu kelihatan kayak anak kecil, sekarang udah kelihatan gede banget, kayak orang dewasa. Udah dewasa sih sebenarnya, walaupun 16 tahun. Di SMA itu Momo kayaknya terlibat dalam kegiatan apa aja? Jadi kalau kegiatan sekolah itu ya saya mengikuti seperti studi ekskursi yang diselenggarakan oleh sekolah. Itu jadi kami belajar namun kayak langsung gitu. Jadi nggak kayak di kelas materi-materi atau apapun Oh gitu, tapi banyak. jadi Praktek langsung ya? praktek langsung. Oh bagus itu ya. And besok Januari aku akan melakukan LKTD, latihan dasar kepemimpinan. Itu apa? Itu nanti kami di drop di suatu tempat, terus nanti suruh jalan perkiraan 35 kilo ke base. Itu jadi tanpa uang, tanpa minum, tanpa apapun gitu, jadi harus survive sendiri. Survive. Terus Gimana kamu caranya? dikasih map nggak dari? Iya, nanti dikasih map. Kamu blasteran ya, Mo? Iya, I am half Korean. Kalau kromo inggil bisa juga? Ya sakit. Sakit ya? Saya nggak sakit. Saya kula mboten sakit kromo inggil. Sekarang angkatan ya 16 tahun tuh angkatannya gedenya dengan TikTok, Instagram, ya itu dengan sosial media deh ya. Iya. Dengan adanya itu, ada nggak teman-teman kamu yang tertarik dengan budaya Jawa? So far ya mungkin So far, yeah, you can speak English. sekilas kayak wow gitu, tapi untuk terlibat atau mengikuti budaya itu kurang. Jadi Oh, gitu. kalau semisal lihat di TikTok ataupun di sosmed yang lain itu jadi sekilas kayak wah ini keren dan lain-lain gitu, tapi kurang adanya keterlibatan gitu. Kurang mau terlibat Iya. ya, jadi cuma As a viewer gitu. as viewer ya. Ya. Oke. Kira-kira Momo bisa kayak mempengaruhi nggak mereka untuk ya atau 1-2 untuk nari atau gamel atau apa, atau ada nggak ekstrakurikuler dalam sekolahnya Momo untuk tradisi Jawa? Untuk gamelan ada. Gamelan ada ya. Untuk tari aku malah belum Ada ya. Mungkin kamu kurang bisa tahu. start. Wah, masa murid yang ngajar gitu. Oh ya, Momo itu juga penari keraton ya? Kamu nari di keraton juga? Ya, saya nari di keraton. Iya. Jadi di umur 16 paling muda atau ada yang lebih muda lagi? Saya sempat menari sebagai yang termuda, tapi juga ada wayang wong yang mengikuti anak-anak yang lebih muda gitu. Oh ada juga Ada ya. juga. Oh gitu. Kamu interestnya apa selain nari Jawa? Kalau aku ya pertama ya tari, terus kedua
Aku enjoy dengerin gamelan dan aku juga enjoy ngelihat wayang walaupun aku belum belajar gitu. Oh iya, wayang kulit maksudnya. Iya, wayang kulit. Oh iya. Wah, Dan mungkin tarian-tarian selain gaya Jogja gitu seperti gaya Solo dan juga ya gaya ya selain Jogja gitu. selain Indonesia, tarian tradisional Indonesia lainnya juga tertarik enggak? Kalau luar negeri aku ya mungkin Korean dance gitu. Korean dance. Ya. Kayak Tapi break bukan dance. yang modern gitu, bukan yang Kalau modern ya, dance, belum kayak break belum dance. belum dapat Break dance mungkin bisa kali kalau break dance. ya kalau latihan dan belajar sih Bisa ya. ya mungkin. Iya, atau balet. Aku dulu malah pernah sempat belajar balet. Oh iya. Jadi aku kapan itu pernah diajak muridnya Dedi yang punya bakat balet dan pernah sebagai guru balet gitu. Terus juga ngajak aku sama Jojo untuk latihan dan melakukan balet itu untuk suatu pementasan. Tapi Oh, ya gitu. karena COVID jadi ya Nggak jadi ya. nggak jadi. Ya nggak, siapa tahu kalau ada kesempatan lagi kenapa enggak. Ya. Kamu ada akses juga ke Amerika. Akan nari sampai kapan? Well, I hope aku masih bisa nerusin apa yang jadi warisannya papa mama, dan ya aku juga berharap kalau nggak cuman aku yang mewarisi gitu, dan ya Bisa. kalau bisa Sharing. sampai akhir besok. Sampai aku bisa hayat. ya, sampai sebisa-bisanya ya. Sebisa-bisanya ya. Oke, jadi Momo ini orang tuanya, bapaknya itu guru tari saya, Mas Lantip, dan ibunya Mbak Jenny ya. Ya. Itu adalah penari juga, walaupun orang Korea tapi penari Jawa, gaya Jogja klasik. Jadi emang darahnya udah kental dengan budaya Jawa ya. Terima kasih Momo atas waktunya dan terima kasih udah cinta budaya Jawa. Baik sahabat-sahabat Homestay, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Momo. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Homestay dan like. Salam Rahayu sahabat Homestay. Apa kabar semuanya? Sekarang saya ada tamu juga spesial. Tamu saya adalah Jojo panggilannya. Jojo ini akan juga nari dalam Ashtadikpalaka. Untuk mengenal Jojo lebih jauh lagi, mari kita tanya Jojo, mari kita berbincang-bincang dengan Jojo, dan kita juga mau Jojo memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Halo Jojo, apa kabar? Baik. Boleh memperkenalkan diri? Saya nggak tahu nama asli kamu siapa. Jadi tolong diperkenalkan diri, tinggal di mana, sekolah di mana, dan usia berapa juga boleh. Ya, perkenalkan, saya Jivan Aruna, biasa dipanggil Jojo. Kalau teman-teman saya biasanya dipanggil JJ juga. Saya sekarang lagi berpendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, program studi arsitektur. Dan saya sekarang berumur 19 tahun dan sekarang bertempat di Kembaran Taman Tirta Kasihan Batu, Yogyakarta. Waduh, jadi Jojo ini juga masih muda ya, 19 tahun, tapi sudah lama berkecimpung dalam budaya Jawa, terutama menari Jawa. Jojo ini adalah kakaknya Momo. Ya, bisa ceritain nggak gimana suka dukanya di Fakultas Arsitek di Atmajaya? Oke, awalnya saya sudah kira kalau pasti semester pertama fokus ke gambar-gambar. Ya. Saya kira cuma gambar doang, ternyata beneran basic dari gambar, warna-warna, dimensi. Ya terus kita nggak ngikutin buku, tapi kita ngikutin dari dosen-dosennya. Jadi secara langsung karena kita kurikulum baru juga. Terus lalu kita juga di-push untuk belajar software, dimana kakak tingkat kita baru belajar software di semester 3. Tepat 1 tahun waktu itu saya juga interview atau kita nari sama-sama di sini ya, Jo, waktu
tahun lalu ya, jadi 24 Desember 2021. Waktu itu Jojo juga udah bercita-cita mau masuk arsitektur ya, akhirnya tercapai ya. Sejauh apa keterlibatannya dengan tari Jawa selama ini? Saya mulai nari pada tahun 2016. 2016 baru ya? Saya pada kelas saat itu kelas 7. Kelas 7. Kelas 6 mau naik kelas 7. Iya, oke. Itu saya ditunjukkan sama bapak saya ke Iya. keraton untuk melihat. Beliau tidak memaksakan saya untuk langsung menari gitu, tapi untuk melihat dulu, menikmati. Lalu setelah 2 minggu saya mau mencoba untuk ke panggung dan gladi. Dan gladi resik gitu. Gladi. Oh, gladi itu bareng. latihan ya. Oh, baik. Jojo ini adalah putra dari guru tari saya, Pak Lantip atau Mas Lantip saya manggilnya. Beliau adalah guru tari Jawa, dan emang Jojo dari kecil sering ya lihat Bapak nari ya, Iya. pastinya ya. Dari situ udah agak tertarik atau gimana? Pas kalau menurut ibu, saya dulu suka menari jatayu pakai Oh, blanket, ini yang pakai peksi ya? burung. Bukan. Burung ya yang Saya enggak pakai jatayu. blanket bayi gitu, terus aku kayak main jatayu gitu. Oh, jadi kayak jatayu gitu. Oh, jadi Terus emang udah. lalu pas TK aku jadi nggak tertarik nari lagi karena malu. Karena udah gedean ya. Terus habis itu ya diajak bapak ke keraton dan mulai Mulai lagi. suka ya, untung ya. Saya mau tanya di kuliahannya, di fakultasnya Jojo, ada nggak teman-teman yang tertarik akan budaya Jawa atau nari Jawa? Kalau menurut saya, aku lihat teman-teman saya mungkin dalam nari tidak, tapi karena di arsitektur Mengagumi ya mengagumi arsitektur Jawa, Arsitektur kayak Jawa. filosofi Oh iya. dan mungkin budayanya juga kayak batik. Oh ya, kalau arsitektur Jawa itu belajarnya sejauh apa? Sejauh ini belum Belum sampai mendalami ya? bangunan Jawa, tapi kita pernah kuliah lapangan langsung di Kota Baru. Kita Baru. belajar kayak bangunan kolonial. Kolonial, iya Iya. banyak di situ ya. Tapi saya mungkin kadang searching gabut gitu, Gabut, kepo aja, iya, lihat oke. kayak filosofi. Contoh kayak 3 pintu di rumah Jawa atau di keraton. Itu berarti kayak menyerupai kupu-kupu yang di dalamnya ada suatu keluarga Oh, yang gitu. menyatukan keluarga. Oh, Dulu saya dikasih tugas untuk mengapresiasi seni, dan saya ambil salah satu kayak interior bangunan tersebut, terus saya jelaskan, dan dari research itu saya masukkan di tugas itu. tugas itu ya. Oh, bagus sekali. Itu bagi waktunya susah nggak sekarang? Saya pulang pun agak sulit. Karena banyaknya tugas ya. Tugas. Oh, jadi saya terima kasih banyak loh. Jojo ini kan salah satu dari penari Astadipalaka ya. Dan kita udah latihan itu hampir setahun ya kayaknya ya. Iya. Iya. Dan kadang-kadang Jojo itu latihan langsung dari base camp ya, dari Iya, base camp. dari Kosteman. dari ya Kosteman itu ceritanya base camp, karena mereka banyak tugas. Saya pikir bercanda kalau ketemu bapak kamu, jadi kamu yang kalau latihan itu kirain bapak kamu saya perlu di share location nggak rumahnya. Ternyata itu cuman jogging. Saya sangat terima kasih sekali kalau bahwa Jojo mau ambil bagian turut berpartisipasi dalam Bedayan Astadipalaka ini ya. Untuk kedepannya sampai kapan Jojo akan ikut dalam melestarikan budaya Jawa ini? Mungkin karena ini pilihan saya, jadi saya bawa sampai mati ya. Karena ya itu hobi saya, jadi kalau misalnya ada kayak waktu luang kayak stres, menari bisa menurunkan stres itu. Betul sekali ya. Apalagi kalau alusan lebih ke calmness ya. Bahasa apa lagi yang bisa? Nah ini yang lucu, nggak lucu sih, menurutku bagus. Jadi pas kecil saya berbahasa sama bapak pakai kromo inggil.
terus sama ibu pakai bahasa Inggris. Wah, keren. Jadi saya nggak ada pengetahuan untuk kayak belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Makanya saya pas TK besar saya nggak naik. Lucu ya. Oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Jojo. Terima kasih sekali lagi Jojo atas waktunya, bisa bincang-bincang di sini, juga menari dalam tarian kita atau tarian saya, Ashta Dikpalaka, bahwa dia half Korean, half Java, orang Jawa. Terus tapi kalau lihat Jojo nari Jawa, waduh, saya sendiri kagum gitu. Salam Rahayu sahabat Homestay. Tetap dengan tema kami atau bincang-bincang kami dengan sahabat-sahabat yang ikut menari dalam Ashta Dikpalaka. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan teman nari saya juga dalam bedayan kakung ini, Mas Rehan. Mas Rehan, salam Rahayu. Salam Rahayu. Mas Rehan, bisa tolong untuk memperkenalkan diri? Ya. Nama saya Raihan Putra Tulus Pambudi. Asal saya dari Bantul. Umur baru 19. Baru 19 tahun. Ya. Waduh, masih muda sekali ya. Oke, Mas Rehan umur 19 tahun. Sekarang lagi sekolah atau background edukasinya apa nih sekarang? Sekarang saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. ISI ya? Ya. Institut Seni Indonesia. Ya. Ambil fakultas apa, Mas? Fakultas Pertunjukan, jurusan Seni Tari. Fakultas Pertunjukan Seni Tari. Jadi kalau fakultasnya pertunjukan itu jadi nari kalau dalam pertunjukan itu, atau bisa macam-macam? Dalam pertunjukan banyak sih, ada nanti pedalangan, karawitan, teater, musik, terus etno, tari. Ya, saya di jurusan yang tari. Jurusan tari ya. Tari itu berarti nggak tari Jawa aja, tari semuanya belajar. Ya, kalau diisi Jogja khususnya seluruh Indonesia. Seluruh tarian. Enggak cuma Jawa, tapi yang menjadi patokannya tetap Jawa, yang menjadi mata kuliah iya, wajib tetap Jawa, ya. Khususnya gaya Jogja. Kayak Jogja ya. Sejak kapan mengenal tari Jawa? Untuk mengenal tari Jawa mungkin dari SMP kelas 2 Pak ya. Ketemu sama Pak Lantip. Oh, ketemu Pak Iya, Lantip. SMP kelas 2, mendalami tari klasik gaya Jogja mulai dari SMP sampai saat ini. Tapi di keluarga ada nggak yang senang dengan budaya Jawa, atau yang mempengaruhi Mas Rehan suka budaya Jawa, tari Jawa? Ya ada, karena kakek itu suka melukis wayang sama mendalang. Oh gitu. Iya. Oh, jadi udah ada darah dari kakek ya. Iya. Selain Mas Rehan di keluarga yang senang nari Jawa ada lagi nggak? Enggak ada, cuma kakek. Ada berapa kakak adik sekandung gitu? 2 bersaudara, saya sama adik saya. Oh, adiknya nggak nari Jawa? Enggak. Oh, Adik baik. masih kecil. Oh, masih kecil. Iya. Oh, baik. Rehan biasanya itu kesibukannya apa selain kuliah? Mungkin menari di luar. Oh, menari-menari di luar Iya. itu profesional atau emang itu tugas dari ISI, atau emang ya dapur gitu? Ya ndapuk sih ya. Karena waktu saya tahu banget waktu zaman pandemi itu Wah, ada sama sekali ya. Sama sekali 2 Waktu itu tahun. juga udah dapur waktu zaman sebelum pandemi. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah mulai SMP kelas 3 itu sudah mulai. Udah dapat dapuan ya. Iya. Wah, hebat juga ya, dari kelas 3 udah bisa cari uang sendiri. Ya alhamdulillah. Itu buat pakai apa kalau dapat uang itu? Biasanya tabung buat, ya kalau saya sendiri lebih suka mengoleksi barang-barang sih, seperti jarik, topeng, ikat,
atau sampur suka, jadi Oh, buat beli itu lagi buat menarik kebutuhan sekali ya. menari. Menarik sekali, bukan beli sepatu Nike atau bukan. kaos atau baju fashion gitu enggak ya? Enggak. Justru untuk beli topeng, kain buat nari atau kain batik atau apa ya, Kebutuhan untuk selendang. menari. Ya, kebutuhan untuk menari gitu. Nah, Mas Rehan, kalau selesai dari isi itu mau jadi apa? Kalau saya belum ada pandangan mau jadi apa, tapi saya punya apa ya namanya, pedoman hidup. Urip iku banyu mili wae. Bismillah ya, mudah-mudahan yang dicita-citakan Mas Rehan sih tercapai. Amin. Amin. Teman-temannya Mas Rehan penari atau juga penari, atau mereka dengan latar belakang yang berbeda gitu misalnya. Kebanyakan malah latar belakang yang berbeda. Kebanyakan banyak yang suka olahraga. Oh gitu. Iya. Apa itu, bola, Volley. voli ya? Kalau di kampung teman-teman semua pada main volley. Mas Rehan main voli juga? Cuma bisa-bisaan. jadi dari grupnya itu Mas Rehan sendiri yang dari Jawa. Iya. Terus mereka bilang apa? Enggak, atau normal-normal aja kayak biasa aja gitu? Awal-awal itu ya pasti bocah lanang kok joget kawang wedok. Tapi setelah lebih tahu lah, jadi oh ternyata joget itu joget gagal, orang joget cek wedok. Iya gitu. Ada cita-cita ya, untuk nanti ketika usia udah tidak produktif untuk nari, saya ingin kembali ke saya dulu, di mana di Pujo bertemu para sesepuh-sesepuh tari. Saya juga ingin menuangkan apa yang saya bisa buat generasi-generasi yang selanjutnya. Baiklah sahabat Homestay, jangan lupa ya untuk subscribe dan nge-like YouTube channel kita. Salam Rahayu sahabat Homestay. Saat ini saya ada teman saya, Mas Dewan, yang juga nantinya akan nari atau menari dalam Bedayan Kakung Astadikpalaka karya kami. Mas Dewan, boleh memperkenalkan diri Anda? Oke, perkenalkan, nama saya Maheswatama Dewa, biasa dipanggil Dewa. Saya lahir di Yogyakarta 10 Mei 2003. Oh iya, sepertinya emang di grup tari Bedayan Kakung saya ini sangat spesial. Saya sendiri yang paling tua. Mas Dewan Sebenarnya bukan tua, senior. Senior. Oh, pintar sekali Mas Dewan berdiplomasi ya. Mas Dewan ini adalah mahasiswa sastra Jawa juga ya. Pendidikan bahasa Jawa. Oh, pendidikan bahasa Jawa Iya. lain. Pendidikan bahasa Jawa di mana? Universitas Negeri Yogyakarta. Mas Dewan, keterlibatannya dalam budaya Jawa itu dari siapa? Kalau untuk keterlibatan budaya Jawa, memang dari keluarga besar. Keluarga besar ya, semua Sudah, ya. Memang dari kecil udah menari di Prambanan. Semakin besar ada ketertarikan sama wayang kulit. Main kulit ya. Iya, dan ternyata setelah diturun, Sewargi Simbah Buyut juga dalang. Oh iya, Mas Dewan, kan belajar pendidikan bahasa Jawa itu berarti juga mempelajari apa, histori Jawa atau sejarahnya Jawa atau sejarah Untuk sekarang di semester 1 ini saya mendapatkan sastra. sastra? Iya, sastra Jawa. Saya sendiri nggak expect itu mendapatkan mata kuliah bahasa Bantu, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan Arapegon. 3 bahasa ini masih dipakai di sekarang atau udah nggak ada? Kalau untuk 3 bahasa ini dari mata kuliahnya kan bahasa Bantu. Itu kita nanti mentranslate transkrip kuno Wah. dan dimodernisasi menjadi bahasa Jawa modern. Waduh, banyak sekali ya transkrip Iya. yang menarik ya, Iya. tentang
sejarah Indonesia atau Iya, sejarah Indonesia pada khususnya di Jawa. di Jawa ya. Kalau bangsa prasasti itu yang ditulis itu bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno? Ada sebagian yang Sanskerta, ada yang sebagian Jawa kuno. Dari tahun dan dari masanya juga. Dari masanya, kalau Sanskerta itu zaman tahun berapa kira-kira? Kalau boleh tanya, udah belajar belum? Kisarannya ya kalau bahasa-bahasa Sanskerta atau Jawa kuno sebelum kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit. Iya. Oh baik. Wayang kalau dalang itu kan harus hafal cerita, harus bisa kok juga ngomongnya ya gitu. Itu belajar dari mana? Kalau zaman saya kecil kan belum ada YouTube. Kalau sekarang itu kemudahannya kan dari YouTube. Kalau dulu saya pertama kali nonton wayang itu nonton langsung karena di KR dekat tempatnya Simbah. Oh di KR situ ya, Kalasan situ ya. Setiap ulang tahun mesti ada Wayangan. wayang. Ya. Tuh. Sekarang udah bisa dibilang dalang. Dalang Udah tapi bisa. masih belajar. Masih belajar. Dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Sleman itu Yeah. ada wayang masuk sekolah. Jadi mengenalkan wayang ke generasi milenial sekarang. Iya, oh iya. Jadi Wah, kita yang jemput bola. animonya gimana? Kalau Reaksinya gimana? reaksinya kalau anak-anak ya generasi zilenial kali kayak masih sebenarnya ada kebingungan. Karena yang biasanya ya bukan tontonan-tontonan dia terus tiba-tiba kita kasih tontonan yang kayak gitu ada kaget. Tetapi ada kalanya mungkin kaget itu dari hatinya ini tuh sebenarnya apa. Terus jadi ada rasa keingintahuan. Kemungkinan terus bisa belajar kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang penting diperkenalkan aja Iya. dulu ya. Dan Mas Dewan juga suka nari Jawa ya. Iya. Juga Mas Dewan ini juga ikut andil dalam satu karakter di Ashtadikpalaka ya. Jadi dewa apa ya Mas? Isyana. Isyana ya. Dewa Itu dewa Isyana. apa ya? Saya sendiri lupa. Kalau Dewa Isyana itu menurut Ashtadikpalaka yang menjaga kalau nggak salah di pojok lor wetan. Timur laut. Iya, Iya. Timur laut. Baik. Membawa Trisula. Trisula. Sebagai senjatanya. Baik, jadi sahabat-sahabat Homestay ya, Mas Dewan ini salah satu Zilenial ya yang saya ajak selain yang lainnya Momo, Jojo, Reyhan, Mas Redian, nanti ada Mas Yolan juga, dan satu lagi Mas Yanwar. Mas Yanwar, betul. Banyak anak muda. Saya ingin juga nantinya banyak angkatan se-Mas Dewan ini juga senang budaya Jawa, paling tidak menari Jawa dan mengenal wayang ya, mengenal history atau mengenal budaya kita sendiri, karena budaya kita adalah martabat kita. Terima kasih Mas Dewan udah buat waktu untuk bincang-bincang ini dan juga udah ikut dalam Ashtadikpalaka. Iya, siap. Terima kasih waktunya dan sahabat Homestay, salam budaya, salam rahayu. Jangan lupa untuk subscribe Homestay dan nge-like video kita ya. Salam rahayu sahabat Homestay. Saya Ba'i Sumarlono. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya Mas Yolan, salah satu penari di Bedayan Kakung Ashtadikpalaka. Mas Yolan, salam rahayu, salam budaya. Nama saya Yolan Favian Kusuma Munojati. Pendidikan terakhir kuliah di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, Mulai ikut nari umur berapa? SD, SD ya? dari SD. Dari SD. Tapi sampai SMP itu berhenti total. Oh, berhenti total. Iya. Ya karena waktu itu mikirnya gimana ya? Kayak diajak gitu loh. Oh iya, itu Masa cowok menari gitu iya, ya. dibully ya. Ya, akhirnya berhenti di situ. Terus dengar-dengar ada akademi komunitas itu tadi, Iya. dan cuma ada 3 jurusan itu, aku tertarik ke tarinya.
Oh, Akhirnya aku ikut belajar nari lagi ya di dalam Puja Kusuman itu. Yolan itu ikut nari-nari tempat lain enggak? Ikut. Kalau Di- di Sanggar Puja Kusuman masih Pasti aktif, ya, ya. pasti aktif ya. Selain itu Selain ada? itu di keraton gitu ya? di keraton juga nari, Nari ya? tapi jarang. Jarang Iya. ya. Oh jadi Terus tapi di suka Suryo, iya, di Suryo Suryo Kencana Kencana juga. baru-baru ini sih ikut latihan di situ. Kira-kira banyak nggak kerjaan dari menari ini? Lumayan Lumayan banyak. banyak ya. Iya. Apakah bisa buat hidup gitu atau gimana, misalnya kalau Mas Yolan mau ya menjadikan ini profesi Mas Yolan gitu. Masih belum mikir sampai situ sih. Belum mikir sampai Iya. situ ya. Karena kan kalau nari kan nggak tentu pendapatannya. Iya betul. Kadang juga ada yang ngajak nggak ada komisinya, Oh iya. dia sambatan. Tapi ya seru aja. Seru aja ya persaudaraannya. berarti sudah. Yolan ini masih keluarga ya? Masih Masih keluarga dalam. masih. Ya. Masih. Oh ya Pasnya Cangga. Canggah. Arso dalam kaping 8, HB Oh. ke-8. Oh jadi HB ke-8 ya Canggahnya. Kedepannya Mas Yolan punya misi dan visi dalam budaya Jawa atau pada umumnya? Yang pasti aku pengen terusin nari. Penari sampai Karena eyang-eyangku dulu penari semua. kapan? Oh jadi. Dan anak-anaknya eyang itu Hah. ya ayahku Hah. sama saudara-saudaranya nggak ada yang menari. Oh gitu. Sampai cucu-cucunya Oh, yang gitu. menari cuma aku sama adikku. Oh. Iya. Ya untung masih ada ya Iya. dari. Jadi baguslah misi dan visinya Mas Yolan untuk melestarikan atau merawat budaya melalui yang sudah dibangun keluarga ya. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mas Yolan karena ikut dari salah satu penari dari Budayan Kagung ini? Yang pertama waktu diajak itu kaget karena belum pernah menari budaya sebelumnya. Oh anjir. Iya. Gitu. Tapi ternyata ya nggak sesulit yang aku bayangin. Bayangin Iya. ya, karena udah bisa ada basicnya ya. Iya Mas. sih. Dan asik. Dan asik ya. Iya. Waktu kita coba gamelan itu lebih asik Iya. lagi ya. Dan Mas Yolan ini salah satunya yang paling rajin latihan dan kita latihan udah lama sekali ya. Iya. Kalau saya baru akhir-akhir nih. Baiklah Mas Yolan, terima kasih banyak udah hadir di bincang-bincang ini dan semoga misi dan visi Mas Yolan ke depannya terkabul dan sehat-sehat selalu, juga sukses selalu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya juga. Halo semua teman-teman Homestay, saya di sini Bayi Sumarlono dan kali ini saya lagi mau ngobrol-ngobrol sama rekan saya, teman saya Mas Yanuar. Saya ingin Mas Yanuar memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Iya, perkenalkan nama saya Yanuari Kristiawan, lebih sering dipanggil Yanu atau Yanuar. Saya 30 tahun umur saya, kemudian domisili di Yogyakarta. Oh, jadi Mas Yanuar tuh pasti ulang tahunnya Januari ya? Januari, Januari ya. berapa? Ya, Januari berapa? tanggal 28. Oh iya, jadi itu Akhir bulan. Aquarius ya? Aquarius. Oke. Gimana awalnya menari Jawa? Jadi untuk menari secara umum itu saya sudah dikenalkan sejak kecil. Ya, meskipun orang tua saya bukan dari background seniman atau yang aktif di mana gitu ya, tapi memang sudah diperkenalkan oleh khususnya almarhum papa saya tentang kesenian, terutama kesenian Jawa. Dari banyak yang diperkenalkan oleh papa saya, yang mengenai itu kemudian adalah seni tari. Seni tari. Ya. Baik. Jadi udah biasa ya dengan kesenian Jawa ya, seperti gamelan, Iya. wayang kulit ya. Iya. Terus karawitan juga ya. Mas Yanuar udah berapa lama
berkecimpung dalam seni tari Jawa? Kalau benar-benar belajar serius mendalami tari klasik gaya Yogyakarta itu sejak SMA. SMA itu belum mulai benar-benar masuk di tari klasik, tari Jawa, sampai kemudian ya sekarang yang di usia 30 ini masih tetap belajar. Nah, dan saya mau tanya backgroundnya Mas, edukasinya Mas Yanuar itu apa? Nah, yang unik adalah saya tamatan S1 dan itu prodinya pendidikan bahasa Inggris. Oh, Universitas Anadatul. Mas Yanuar sehari-harinya pun suka ngajar nari Iya, atau iya? memang banyak mengajar nari. Nari ya, wah. Kira-kira banyak nggak kayak animo dari anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak kecil zaman sekarang, anak muda lah, Iya. untuk seni tari. Dibandingkan dengan dulu, sekarang bertambah. Bertambah ya? Iya, jadi banyak teman-teman generasi muda di bawah saya, bahkan anak-anak itu yang mau untuk belajar menari. Wah, jadi Tari Jawa. Jadi ya ketakutan kita untuk bahwa kesenian akan hilang itu nggak perlu ditakutkan lagi. Iya. Ya, karena kayak pelestariannya sudah mulai kelihatan ya. Iya. Oh, saya senang dengannya. Banyak regenerasi lah. Iya. Nah, Mas Yanuar ini adalah salah satu penari dari Bedayan Asta di Palaka. Asta di Palaka itu adalah 8 dewa yang merule atau menjaga dunia. Betul. Mas Yanuar jadi apa ya? Dewa apa ya? Saya menjadi Dewa Baruna. Baruna. Dewa Itu dewa Bawah air. laut. Laut, dewa laut. Baik. Mas Yanuar, selain kegiatan ngajar menari apa lagi? Ada nggak? Ada sih. Jadi selain aktif di nari, mengajar, pentas, saya juga terlibat di kegiatan kerohanian dan sekarang banyak untuk pelayanan gerejawi, banyak rohani. Baik. Oh, jadi tapi Mas sejauh apa keterlibatan Mas Yanuar di gereja Kristen Ortodoks ini? Iya. Sebagai pendeta atau apa? Enggak? Masih sebagai umat biasa, Ya. tapi saya membantu imam, jadi mengasisteni imam paroki atau romo di sana dan mempersiapkan diri saya untuk besok menjadi seperti beliau. Oh, baik, baik sekali. Ya, saya doakan semoga lancar dan juga semoga sebagai guru tari juga makin banyak muridnya, karena pelestarian budaya ini harus kita galakan ya. Iya. Kalau nggak kita siapa lagi? Dan terima kasih juga udah ikut dalam tim Bedayan kami. Baik Mas Yanuar, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan kalau mau lihat gimana Mas Yanuar nari, akan ada di YouTube kami, tarian Bedayan Asta di Palaka di YouTube-nya Homestay.